Hurum maqsuratun fil khiyam. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, pada lafal bacaan hurum maqsura, pada lafal rumma di sini ada tanwin berupa dhammatain bertemu dengan huruf mim. Pada dasarnya kalau tanwin itu kita bunyikan dengan suara nun yang dimatikan. Asalnya hurun bertemu dengan mim, tanwinnya masuk kepada huruf mim dan diganti bunyinya menjadi bunyi mim. Maka hurum maka ini hukum tajwidnya kita namakan dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Kemudian pada lafal maqsuratun fil khiyam. Maqo di sini harus kita pantulkan pada lafal membaca huruf qaf yang dia sukun karena ia ada kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah artinya yaitu memantul. Sehingga huruf qaf ini wajib dipantulkan ketika dia berharakat sukun. Maqsura. Kesalahan yang terjadi di dalam membaca qalqalah yaitu tidak memantulkan bacaan qafnya. Contoh maksura atau menambahkan hamzah misalkan maksura. Nah, itu dia kedua-duanya salah dan tidak tepat. Yang benar adalah dia memantul dan mengalir. Maqsura sunya tebal karena huruf shad yaitu huruf isti'la. Hati-hati jangan terbaca dengan huruf sin, jangan maqsura tapi dia menebal. Maqsuratun fil khiyam. Pada lafaz ra sendiri ini ada ra tafkhim dan dia juga dibaca dengan mad tabi'i panjang 2 harakat ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan alif kecil pada lafaz huruf ra ini. Kemudian pada lafaz tun fil khiyam di sini ada lafaz dhammatain. Pada lafaz huruf ta bertemu dengan huruf fa yang dimana dia kita namakan dengan bacaan ikhfa. Apabila ada dhammatain bertemu dengan huruf fa ya maka kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Atau dalam definisinya ikhfa itu membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas, kalau idgham itu memasukkan. Nah, ikhfa di tengah-tengahnya. Jadi nunnya tidak terlalu dibaca dengan jelas tapi dia disamarkan kepada huruf selanjutnya. Maka di sini samarkan huruf ta kepada huruf fa langsung. Maqsuratun ya. Maqsuratun fil khiyam. Ya, seperti itu. Kemudian melafal fil khiyam. Kemudian di sini pada fil khiyam ada alif lam yang kita namakan dengan alif lam qamariyah. Yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas. Kemudian pada lafal yam. Nah, di sini pada lafal yam di sini ada bacaan mad arid disukun yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita ketika adanya sukun arid. Contoh di sini pada lafal khiyam pada dasarnya kan mimnya itu berharakat kasrah. Karena kita wakafkan mim tersebut menjadi mim yang sukun. Nah, ini namanya sukun apa? Sukun arid. Nah, apabila ada sukun arid sebelumnya huruf mad baik itu alif, waw atau ya yang dia mati maka dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh pula 6 harakat. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah saja yaitu yang 4 harakat. Fil khiyam. Kita coba ulang.
hurum maqsuratun fil khiyam. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ini sudah kami sering ulangi dalam fabi ayyi ala, tapi tidak apa-apa, kita ulang sedikit lagi. Fabi ayyi ala, mad badal ditandai dengan adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad yaitu berupa alif. Panjangnya sama dengan mad tabi'i yaitu 2 harokat. Kemudian pada falai ada bacaan mad wajib muttasil yang dimana terjadi disebabkan karena adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Pada dasarnya la 2 harokat datang setelahnya hamzah setelah huruf mad berupa alif ini, maka dia kita namakan dengan mad wajib muttasil ketika hamzah tersebut pada satu kata, dan di sini pada satu kata pada falai. Maka la perlu kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Ala'i rabbikuma, rohnya tebalkan karena dia roh tafkhim, adanya huruf roh yang berharokat fathah. Rabbikuma tukazziban, ma tabi'i fathah bertemu tukazziban. Pada lafal ban ada bacaan mad arid disukun sebagaimana fil khiyam. Baik, kita lanjutkan lagi. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Lam yatu, mim mati bertemu ya, dibaca dengan jelas suara mimnya tanpa ada penahanan dari bunyi mimnya. Tidak dibaca lam tapi langsung saja lam yatmishun. Karena di sini ada bacaan idhar syafawi, yaitu dibaca dengan jelas idhar syafawi. Terjadi ketika ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian pada lafal yatumishun di sini sama ada bacaan qalqalah, wajib kita pantulkan lafal huruf ta. Jangan dibaca yatmishun, tapi harus memantul. Yatumishunna. Kemudian hati-hati di dalam melafalkan huruf sa, jangan dibaca lam yatumishun, terganti dengan huruf sin. Karena di sini huruf apa? Huruf sa. Ya, tidak boleh diganti dengan huruf sin. Maka dia lam yatumishunna. Ya. Kemudian pelafal hunna ada nun berharakat tasydid dan diwarnai dengan warna hijau. Yang cara bacanya adalah kita menahan suara bunyi gunnahnya. Lam yatumishunna, tidak langsung lam yatumishunna insu. Tapi bukan hanya sekedar tasydid, tapi dia wajib ditahan suaranya. Kemudian melafal insuqa, nun mati ketemu sin dibaca dengan ikhfa, dhammatain bertemu qaf sama dengan bacaan ikhfa. Tapi hukum ikhfa-nya berbeda antara nun mati ketemu sin dengan nun mati ketemu qaf. Karena ini menyesuaikan daripada makhraj dan sifat hurufnya. Maka di sini lebih tipis insuqa. Nah, ketika melafalkan qaf lebih tebal sedikit. Kemudian qablahum ada ba sukun maka dibaca dengan qalqalah. Kesalahan yang terjadi adalah tidak memantulkannya. Contoh qablahum, tapi dia harus dipantulkan qablahum. Kemudian mim mati bertemu sama dengan mim mati ketemu ya, harus dibaca dengan jelas idhar syafawi wala jan. Nah, di sini lafal mad tabi'i. Alif ketemu dengan fathah bertemu alif. Kemudian lafal jan. Di sini sebenarnya ada 2 hukum tajwid yang harus kita fahami karena berbeda dengan satu dengan yang lain. Yang pertama pada lafal jan, ini pada dasarnya dia adalah mad lazim kalimah musaqqal, yang dimana dia wajib dipanjangkan 6 harokat, dan di sini mad aridnya hanya boleh memilih satu, yaitu dipanjangkan sepanjang 6 harokat karena asalnya dia mad mad lazim ya, mad lazim yang dipanjangkan 6 harokat. Mad lazim itu terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf tasydid, nunnya tasydid. Maka setiap ada mad tabi'i bertemu tasydid itu dihukumi dengan mad lazim kalimah musaqqal. Panjangnya berapa? 6 harokat. Nah, di sini mad arid disukunnya dipanjangkan 6 harokat,
Baru untuk nunnya karena dia ada gunnah sambil ditahan ya, maka wala jan, tidak wala jan, tapi dia ada ya, wala jan, seperti itu. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ini sama dengan ayat yang sebelumnya yang di atas. Pada lafal fabi ayyi ala'i rabbikuma, pada lafal a ada mad badal, la ada mad wajib muttasil, kemudian ma ada mad tabi'i fathah bertemu alif, tukazziban, dan ban ada mad arid disukun sebagaimana yang sebelumnya. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.